di kelas 13. Kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok 9, yaitu mengenai proyek jejak Leuser platform digital pelestarian kawasan Leuser. Oke, untuk pendahuluannya, perubahan iklim, kerusakan hutan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah mengancam keanekaragaman hayati dan memicu berbagai bencana ekologis. Upaya pelestarian ini tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga konservasi, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Melalui transformasi digital, kolaborasi antara manusia dan teknologi dapat memperkuat kesadaran ekologis serta menciptakan gerakan pelestarian yang lebih luas dan efektif. Oke, untuk secondary research dari berbagai kajian dapat disimpulkan bahwa pelestarian lingkungan akan berhasil jika melibatkan masyarakat secara aktif, memperkuat nilai-nilai lokal, dan memanfaatkan teknologi digital. Kearifan lokal perlu diangkat dan didokumentasi melalui media digital agar tetap lestari dan di era modern. Pendekatan berbasis kolaborasi dan teknologi inilah yang menjadi landasan utama pengembangan proyek jejak Leuser. Untuk penelitian primernya, hasil wawancara dengan pengunjung, komunitas pecinta alam, masyarakat umum, dan mahasiswa menunjukkan adanya minat tinggi terhadap konservasi Leuser. Namun, mereka menghadapi kendala dalam akses informasi, keakuratan data, dan minimnya media edukatif yang menarik. Semua pihak berharap adanya platform digital yang dapat memfasilitasi pelaporan kondisi hutan, panduan pendakian, serta edukasi flora fauna dalam satu sistem terintegrasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan kelompok saya. Selanjutnya ada kebutuhan pengguna. Jadi di sini kebutuhan pengguna yang pertama itu ada panduan pendakian berisi perlengkapan kesehatan dan cuaca. Kemudian yang kedua ada pelaporan dan dokumentasi, yaitu dokumentasi konservasi digital. Yang ketiga ada flora dan fauna scanner edukatif. Yang keempat itu ada pusat informasi konservasi. Dan yang terakhir itu ada media edukasi lokal berbasis adat Leuser. Dari kebutuhan tadi kita bisa ambil solusi, yaitu dalam memenuhi kebutuhan solusi yang mungkin digunakan adalah, yaitu yang pertama membuat platform atau fitur konservasi digital terpadu untuk dokumentasi, pelaporan, dan edukasi berbasis kolaborasi masyarakat. Yang kedua, membuat sistem pelaporan cepat ancaman lingkungan seperti kebakaran, perburuan, kerusakan hutan, secara real time. Kemudian yang ketiga, membuat panduan pendakian edukasi, perlengkapan cuaca, dan keselamatan. Yang ketiga, membuat fitur interaktif flora dan fauna, scanner untuk identifikasi spesies dan pembelajaran langsung di lapangan. Dan yang terakhir itu, menampilkan konten kearifan lokal Leuser guna melestarikan pengetahuan tradisional dan budaya pelestarian. Selanjutnya ada competitive audit. Jadi di sini kami ambil dari 3 aplikasi. Yang pertama itu ada iNaturalist, yang kedua ada Global Forest Watch, yang ketiga ada Forest Watcher. Berikut kriteria dan itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada model. Yang pertama itu kelompok guna komunitas atau VPC dari pengguna komunitas. Di sini bisa lihat untuk customer jobs-nya atas kasih contoh berbagi pengalaman dan edukasi konservasi. Terus ada page-nya yaitu salah satunya yaitu informasi digital sering tidak akurat atau tidak terupdate. Terus game-nya yaitu panduan
juga tentang keamanan perlengkapan. Dan di sebelah kiri ini ada produk servis, salah satunya itu komunitas digital bagi pendaki dan pencinta alam. Terus ada di game kreator, yaitu menumbuhkan kesadaran dan semangat konservasi. Selanjutnya next. Di sini ada BMC dari pengguna komunitas. Pertama ada K-Partners yang berisikan komunitas pendaki lain, kampus, lembaga konservasi, sponsor, alat dokter, dan pihak Taman Nasional. Terus ada K-Activities, pendakian, dokumentasi, kegiatan, konservasi hutan, yaitu program 1000 pohon, edukasi lingkungan, dan sosialisasi tentang keamanan pendakian. Terus ada K-Resource, yaitu anggota komunitas, latar pendakian, pengetahuan dan pengalaman lapangan, jaringan coba boleh di zoom, jaringan antar komunitas digital. Lalu ada value proposition, yaitu panduan keamanan dan konservasi alam, info pendakian dan cuaca yang akurat, edukasi dan kontribusi pelestarian alam, pengalaman pendaki aman dan efisien. Terus ada customer relationship, yaitu hubungan komunitas yang erat dan saling mendukung, rasa kebersamaan dan tanggung jawab terhadap alam. Dan ada channel media sosial komunitas seperti Instagram, WhatsApp, dan forum Makalah. Terus ada kegiatan pendakian bersama, ada customer segment, mahasiswa bintang Makalah, pendaki gunung, bintang alam, masyarakat lingkungan. Next. Sini lagi model kedua, yaitu menggunakan PPC guna mahasiswa. PPC-nya aplikasi contoh untuk customer jobs-nya, mempelajari isu konservasi dan mengenal ekosistem laut. Terus di page-nya ada informasi tentang kegiatan lapangan atau komunitas sering tidak terpublikasi dengan baik. Lalu di page ada mendapatkan edukasi interaktif dan pengalaman belajar yang seru. Terus di sebelah kiri itu ada produk servis, salah satunya kelas online, webinar, dan artikel edukatif tentang konservasi. Di event Relievers-nya menyatukan berbagai komunitas konservasi dalam satu platform, dan di kreator ada memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan bermakna. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada model kedua ini ada kelompok pengguna mahasiswa dengan BMC-nya, yaitu bebasnya model kanvas. Dengan ada partner di sini, bekerja dan bekerjasama dengan WWH Indonesia, komunitas sponsor, event komunitas, dan lingkungan, kementerian ALATA. Terus ada di itu ada pengumpulan data konservasi, pemulihan edukasi, penyelenggaraan webinar, promosi aplikasi, dan ada di restoran itu di pengembangan aplikasi dan konservasi budaya, jaringan komunitas dan ada Indonesia. Terus ada forum Compassion-nya itu aplikasi edukasi dan interaksi data user yang menyediakan data. Terus ada laporan dan komunikasi manusia. Terus ada relationship-nya, itu interaksi dan komunikasi melalui komunitas dan laporan. Terus ada channel-nya. Kemudian channel ini ada obat, website resmi, kampus, komunitas lingkungan, media sosial, dan webinar. Terus yang terakhir itu ada produk-produknya itu mahasiswa. Next.
Di sini ada model ketiga yaitu pengguna pengunjung. Dengan developer yang keempat itu ada planning platform itu membantu pengunjung merencanakan perjalanan yang aman dan nyaman, terus menemukan rasa ganggu apresiasi terhadap alam video interaksi, terus menambah nilai edukasi dengan konsep tetap unika alam manusia. Terus ada produk dan servisnya antara itu seperti edukasi tentang flora fauna dan konservasi nature, dan informasi jalur pendakian dan cuaca, kondisi begitu. Terus ada upaya selanjutnya yaitu menawarkan bantuan pendaki interaksi agar pengguna lebih terbiasa dan memberikan informasi kesehatan dan cuaca ekstrim. Terus ada customer segmentnya. Dia antara lain itu merasa tenang karena persiapan dan perlengkapan sesuai kebutuhan dan dapat dinikmati menikmati pengalaman pendaki yang aman dan menyenangkan. Terus ada aspek kerjanya itu menikmati keindahan alam dan pemandangan gunung yang mengagumi serta belajar dari keindahan alam manusia. Terus ada baiknya di sini antara lain salah satunya sudah sekolah pikiran terhadap selama mendaki yang menjadinya informasi aplikasi digital yang membantu mempersiapkan perjalanan. Terus di sini ada menurut itu ada itu yang mengelola taman dan pembangunan komunitas pendaki lembaga konservasi dan pariwisata. Terus ada aktivitasnya itu ada menggunakan informasi cuaca dan kondisi jalur. Dengan biasanya ada tim ahli konservasi dan pendakian dan digital komunitas pemuda dan relawan pendaki, data dan informasi pendakian lainnya. Terus ada volume sosialnya itu salah satunya itu ada menyediakan informasi akurat sebelum pendakian. Terus ada customer relationship-nya itu ada panduan interaksi berbasis aplikasi, notifikasi atau pengingat sebelum pendakian, dukungan online, komunitas komunitas. Terus itu antara lain aplikasi atau situs web informasi pendakian. Terus customer-nya itu ada pengunjung dan wisatawan. Dan ini akan dilakukan oleh Roster. Oke, untuk selanjutnya ada pokok komponen keempat itu masyarakat umum. Divisinya untuk di customer segment, pertama ada customer jobnya itu, yaitu salah satunya mencari pengalaman wisata alam yang edukatif dan konservatif. Yang kedua itu untuk guestnya itu mendapatkan pengalaman wisata yang interaktif dan edukatif. Untuk guestnya itu akses informasi tentang pelestarian lingkungan masih terbatas. Kemudian untuk value propositionnya itu untuk value first-nya itu memudahkan pengunjung memahami cara berwisata ramah lingkungan. Untuk produk service-nya fitur scanner fauna untuk mengenali spesies di kawasan wisata. Dan yang terakhir menumbuhkan kesadaran konservasi melalui teknologi digital. Next. Kemudian untuk bagian BNC, untuk di partnernya itu yang pertama ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk aktivitasnya itu pengelolaan laporan dari pengguna, yaitu pelaporan lingkungan atau fatwa. Untuk risknya itu tim edukasi dan komunikasi lingkungan. Kemudian untuk value propositionnya itu panduan konservasi dan wisata edukasi. Untuk customer relationship-nya itu komunitas online, cinta alam dan wisata konservasi. Untuk channel-nya itu aplikasi mobile tidak browser. Itu customer segment-nya itu untuk masyarakat umum yang tertarik dengan wisata alam dan wisata lokal dan luar daerah. Next. Oke, kesimpulannya, demikian penjelasan dari proyek yang akan kerjakan dalam menyelesaikan masalah proses produksi dan pelayanan konsumen. Kami harap proyek ini dapat berjalan lancar dan bisa meningkatkan performa pelestarian yang baik. Oke, next. Mungkin sedikit saja presentasi dari kami. Ini nama-nama anggota kami, yaitu ada Tita Tegal, Mala Anissa, Kesamadi, Ibniasa dan dedikasi. Demikian dari kami, membiayai Taufik Odaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.